Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fosiamdala. Kali ini kita akan membahas untuk perawatan ya, perawatan tanaman-tanaman yang saya tanam di kebun teman-teman. Jadi ketika kita menanam di kebun, ada beberapa perawatan yang harus kita lakukan teman-teman. Jadi ini general saja ya, pada umumnya ya. Pertama itu ya, kita harus melihat tentang rumput teman-teman, hama rumput ya. Ini kita lihat di sini banyak rumput, di sini ada pohon cabai teman-teman. Ini untuk awalan ya, ini sudah mulai banyak cabainya, sudah mulai jadi ini teman-teman. Dan ini kita lihat posisi tanaman itu kurang kena sinar matahari teman-teman. Jadi ini di atas itu ketutupan banyak pohon teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang bisa naik ke pohon ya, ini ranting-ranting yang bagian atas atau pohon pisang kita potong ya, kita sisakan beberapa daun biar tidak menutupi tanaman-tanaman yang ada di bawahnya teman-teman. Nah, itu ya, untuk yang pertama itu bagian atas harus kita rutin bersihkan ya, bagi yang bisa naik ke pohon. Kalau yang enggak, sebisanya saja teman-teman. Langkah kedua, kita lihat ke bawahnya teman-teman. Ini kita bawah, ini kan banyak rumput ya, banyak rumput. Ini kita harus membersihkannya teman-teman ya. Bisa kita cabut ya. Waduh, tanamannya sampai doyong teman-teman, karena akarnya sudah melingkar ya. Ini buat teman-teman yang belum pernah menanam di kebun ya, ini rutinitas yang harus dilakukan ya. Selain untuk pemupukan dan penyemprotan ya, untuk membersihkan rumput itu ya seperti ini ya. Ini tanaman yang sangat jarang saya pupuk ya, saya biarkan saja, karena pohon cabai ini ya, ketika kita biarkan tetapi tidak berdekatan dengan tanaman cabai yang lainnya yang sekeluarga ya, misal kayak terong, itu aman dari hama teman-teman. Sangat hama itu tidak masif ya, tidak banyak ya. Jadi jika nanamnya itu tersebar, itu enggak ada perawatan, tidak ada penyemprotan pun, hasilnya biasanya bagus teman-teman. Nah, kita bersihkan seperti ini teman-teman, kita cabut saja, atau bisa juga kita dengan arit ya teman-teman ya. Ya, untuk yang dekat bisa kita cabut, yang agak jauh bisa kita pakai arit teman-teman. Ini aritnya sudah berbulan-bulan tidak saya asah teman-teman. Kita nikmatin saja ya apa yang ada ya, karena waktu kadang tidak sempat buat ngasah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini pohonnya sudah mulai kelihatan ya. Jika teman-teman punya banyak waktu, bisa rutin ya, nggak sampai rumput setinggi ini ya. Oke teman-teman, sudah bersih teman-teman ya. Yang dekat-dekat kita harus cabut supaya pertumbuhan kedepannya tidak cepat teman-teman. Nah, ini ya, udah akar bersih dari hama, bersih dari rumput maksudnya. Kita lihat sudah kelihatan ya, kelihatan bersih teman-teman. Dan ini
benar-benar minim hama teman-teman, bersih tanpa penyemprotan teman-teman ya. Berbeda jika kita nanam di pot atau di secara masif ya, secara banyak, biasanya ini ada hama teman-teman. Kita lanjutkan ya langkah berikutnya teman-teman. Ini banyak rumput ya, belum ada waktu. Nah, oke, ini cabai yang lain ya, bukan hanya cabai ya teman-teman ya, tapi ini ya seperti itu ya. Setelah kita rutin membersihkan rumput dan naungan bagian atas, yang perlu kita siapkan itu selain pupuk dan perairan ya, itu kita harus menyangga teman-teman buah-buah yang kalau ini tuh enggak kuat teman-teman, tanaman-tanaman yang sudah berbuah ya, harus kita sangga dengan kayu atau apapun kalau memang sudah doyong ya. Ini kan sudah doyong tapi ini mepet ke pohon pepaya teman-teman. Nah, ini pohon pepayanya ya. Oke, kita berbagai macam pohon teman-teman saya tanam ya. Nah, kita lihat ini juga ada pohon apa namanya, cabai belum berbuah teman-teman, tapi nggak ada hama ya. Ini mungkin terlalu dekat sama pohon singkong karet dan pohon pisang ya. Ini habis dipanen lah sebulan yang lalu, jadi mungkin ini ketekan teman-teman, tapi kondisi masih sehat. Nah, ini pun sudah berbuah ya, sudah beberapa kali saya panen. Dan ini juga masih ada teman-teman. Nah, ini ya, buah cukup banyak tuh, rumputnya juga masih banyak. Ini juga saya panen banyak ya, jadi harus kita sangga teman-teman. Nah, ini pohon sirsak harus kita sangga ya, karena ini sudah melengkung teman-teman, atasnya ini sudah melengkung ke sana ya. Jadi itu perawatan yang harus dilakukan ya. Yang ketiga itu yang berikutnya ya, itu pemruningan teman-teman. Jadi kita harus konsep awalnya itu tanaman itu mau dibuat tinggi atau tidak ya. Nah, ini contoh kita pakai jambu kristal teman-teman. Jambu kristal ini lurus ke atas teman-teman, banyak ya, tinggi ya. Jadi daripada saya potong ya, ini kan kalau mau pendek kita potong teman-teman. Sebelum kita potong saya cangkok teman-teman. Ini pemruningan itu perlu ya, tergantung dengan teman-teman itu mau ditinggikan atau dibuat melebar ya. Buat yang bisa manjat dibuat tinggi nggak masalah, tapi untuk saya nggak bisa manjat teman-teman. Nah, ini pun ada cabai ya, itu di sana ada nanas teman-teman, nanas yang tidak berduri ya. Ini ada sirsak sampai buahnya ke bawah-bawah ini teman-teman, doyong teman-teman ya, seperti itu ya. Ini pepaya jantan teman-teman, jadi buahnya itu jarang berhasil ya, kalau berhasil itu bulat. Jadi saya potong, nanti daunnya kita ambil teman-teman kalau sempet ya. Nah, setelah pemruningan yang selanjutnya itu ya pengurukan teman-teman, pengurukan tipis-tipis ya. Jadi ini kan ini posisi sudah pernah saya uruk teman-teman, jadi kita tinggikan yang bagian luar ini ya. Ini kan luar ya, ini jadi semakin kesini itu semakin tinggi teman-teman. Ini kita buat airnya jadi nanti tergenang di lingkaran luar ya. Nah, walaupun ini tanah yang ini atas ke atas nggak masalah teman-teman, tapi
harus kita pastikan itu yang dekat sini itu harus kering ya, gampang kering ya. Jadi kita uruk tipis saja ya, kalau ketinggian nanti malah busuk teman-teman. Jadi kita tinggikan tipis-tipis saja, tergantung seberapa besar tanaman kita ya. Ini untuk segini ini kita tinggikan segini lah, 5 cm ya teman-teman ya. Kita yang tanah yang sini kita naikkan ke atas, otomatis nanti kalau hujan kan ini turun, tanah yang sini juga turun ya. Jadi nanti datar lagi, nanti kita naikkan lagi ya. Itu langkah selanjutnya ya setelah pembersihan hama, pembersihan rumput ya. Nah, ini pun sudah saya lakukan peninggian teman-teman. Jadi ini sudah agak tinggi, sedang datar lagi. Yang ini juga teman-teman. Nah ini ya, nah ini kan makin tinggi ya, jadi rumput juga akan pertumbuhannya akan terhambat teman-teman, karena tanahnya itu kita gali ya, kita tumbuk ke atas ya, sedikit saja ya, jangan ketinggian. Juga untuk biar tanaman itu enggak rubuh teman-teman, karena kebanyakan tanaman yang saya tanam itu cangkokan teman-teman. Jadi perakarannya itu bukan perakaran tunggal ya, bukan yang masuk ke dalam ya, jadi hanya menyebar seperti itu ya. Jadi harus kita tinggikan, nanti ini juga akan surut lagi, akan datar lagi, nanti kita rutin tinggikan. Nah seperti itu ya. Selain pemupukan dan penyemprotan, langkah-langkah seperti itu yang harus kita lakukan teman-teman. Ini belum berbuah ya, yang berbuah di sebelah sana teman-teman, sebelah sana itu, dan di sebelah sana ya itu ada juga sudah mulai berbuah. Ini karena kurang sinar matahari, karena di atas ini ada pohon ini, dan ini pohon pisang ini dulu tinggi besar ya, berbuah banyak ini, jadi semuanya ketutupan juga sama pohon ini ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Untuk langkah-langkah pemupukan dan penyemprotan bisa ditunggu ya, atau lihat video sebelumnya juga sudah ada. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.